Teman-teman semuanya, biasa ya, hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 kita analisa market. Untuk hari ini memang sepertinya tidak akan terlalu lama karena yang kita akan lebih bahas ini ke teknikal. Untuk berita pagi hari ini tidak terlalu banyak ya, hari ini nggak terlalu banyak, hanya nanti sore aja pidato dari gubernur ya Euro Central Bank. Dan ya, kita lihat pengaruhnya mungkin nanti ke per euro ya. Sebelum kita bahas teknikal, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom dan juga dari YouTube. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke ya teman-teman, kita langsung ke teknikal aja. Langsung ke teknikal analisa ya. Untuk hari ini jam 20.15 atau jam 8.15 nanti malam ini ada pidato gubernur Euro Central Bank. Ini aja dari fokus pasar kita hari ini, dan untuk pengaruhnya mungkin lebih ke euro, dan saya lihat pergerakannya atau pengaruhnya nanti tidak akan terlalu signifikan ya kalau saya lihat, sama seperti kemarin. Jadi kita langsung masuk ke teknikal. Untuk melihat tren pergerakan harga dari masing-masing pair yang biasa kita analisa ya. Kita mulai dari USD atau dari dolar index. Dolar indeks sekarang bermain di level 98.6. Semalam ada pidato Powell, namun tidak berpengaruh ya terhadap pergerakan harga. Artinya pergerakan harga ya masih normal aja. Kalau kita melihat dari indeks dolar juga pergerakannya kecil banget range-nya. Malam bermain di 98.4, 98.4, 98.2 ya, bahkan tertinggi cuma 98.5. Range-nya kecil banget, 0,3 poin. Dan pagi ini sempat naik ya, pagi sempat naik ke 98.6 ini levelnya sekarang, namun masih sama seperti range dalam beberapa hari ke belakang. Kalau kita lihat memang secara tren untuk indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan, namun sekarang adalah fase konsolidasi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk support dan resisten dari indeks dolar ini cukup jelas ya, di mana untuk area support ini ada di level 97.7. Ini ada dua kali ya disentuh 97.7 pada tanggal 10 Maret dan juga tanggal 17 Maret. Ini jelas banget range-nya. Kemudian untuk resisten ini ada di harga tertinggi di 99.3. Ini pernah terjadi di tanggal 7 Maret 2022 dan satu lagi ini di 13 Maret 2022. Jadi sekarang fase konsolidasi, untuk range support resisten masih cukup jelas ya. Dan sekarang kalau kita melihat pergerakan harga, memang untuk indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, paling tidak sampai level resisten di 99.3. Ya, namun tidak menutup kemungkinan juga akan ada koreksi. Artinya memang untuk fase sekarang adalah fase konsolidasi, tinggal kita lihat apakah level resisten yang akan di breakout atau level support yang akan di breakout. Secara tren pergerakan dari indeks dolar masih dalam kondisi uptrend, itu ya. Untuk hari ini pun saya lihat masih uptrend. Kita coba analisa langsung ke Forex. Oke. Analisa Euro USD dulu ya. Euro USD terkoreksi. Sekarang bermain pada level 1.0990-an ya. Kemarin sempat kita bahas bahwa pergerakan harga bermain di level resisten, di level atas, dan sebagai key level ada di 1.1000. Nah, ini level kuncinya kemarin. Jadi selagi pergerakan harga berada di atas ini, masih ada potensi untuk nge-break dari downtrend line. Tapi teman-teman bisa lihat pagi hari ini di breakout nih untuk support pentingnya. Ini support pentingnya nih sudah berhasil di breakout. Artinya untuk euro, teman-teman, hari ini berpotensi mengalami pelemahan ya, penurunan. Kalau kita lihat untuk target penurunan atau support terdekat ada di kisaran 1.0950. Ini adalah target terdekatnya ya untuk penurunan euro hari ini. Untuk peluang ya, atau posisi ideal hari ini, kalau saya lihat dari technical analisa, dari support yang sudah di breakout, posisi sell ya yang lebih ideal untuk hari ini. Target
sekali lagi di kisaran 1.0950 sampai 1.0930. Ya, ini area demand-nya, area permintaannya. Jadi jelas bahwa dari pergerakan harga untuk euro berpotensi untuk mengalami penurunan ke level ini. Ya. Nah, untuk level demand atau level support ini adalah TP wajib ya. Jadi kalau teman-teman ambil posisi sell, saya pikir karena memang ini supportnya cukup kuat, ya, ada beberapa support di 1, 2, 3, jadi take profit itu wajib di level ini. Kalau ada posisi sell ya di harga sekarang atau ketika teman-teman melihat ada harga yang lebih bagus, harga yang lebih tinggi. Sekali lagi untuk posisi sell, take profitnya di level support tadi. Ya 1.0950 ya sampai 1.0930-an itu taking profitnya. Untuk manajemen resiko ya teman-teman bisa atur 30 pip sampai maksimal 50 pip dari open posisi. Jadi kalau open posisinya di level di harga sekarang ya di 1.0990, kalau kita ambil maksimal berarti ada di kisaran 1.1050. Sorry, 1.1040 itu stop loss-nya untuk posisi sell. Untuk posisi buy, saya sarankan teman-teman tunggu di bawah ya, tunggu di level demand ini atau di area support-nya. Bisa teman-teman pilih di kisaran 1.0940 sampai 1.0920. Ini jadi area support yang cukup banyak kalau kita lihat historical sebelumnya. Jadi saya pikir untuk posisi buy lebih baik teman-teman tunggu di level ini, tunggu di harga bawah, jangan di level sekarang ya. Karena sekarang memang kalau kita lihat dari konfirmasi supportnya berhasil di breakout. Kalau untuk posisi sell sekarang boleh, bisa ya. Tapi kalau teman-teman mau tunggu agak sabar dikit, sekarang saya tunggu di 1.1020. Karena saya di situ ya, 1.1020. Itu resisten terdekat untuk saat ini. Yang jelas untuk euro, secara tren ini memang masih dalam kondisi downtrend, ditambah juga kalau kita lihat tadi supportnya berhasil di breakout. Jadi lebih cenderung untuk pergerakan harga kembali melanjutkan tren penurunan ini. Tinggal teman-teman cari harga terbaik aja untuk ambil posisi sell. Ada yang trading euro di sini? Oke. Posisi masih ada ya, yang kemarin ya, Vera ya. Untuk key level selanjutnya itu di kisaran 1.0920 support kuatnya. Jadi saya pikir untuk saat ini euro akan terkonsolidasi ya di level tersebut. Ditambah nanti malam jam 20.15 itu ada pidato Euro Central Bank, Gubernur Euro Central Bank mungkin akan mempengaruhi pergerakan euro. Kita lihat nanti. Untuk posisi sell itu di 1.0940. Kalau itu ya. Oke, selanjutnya kita ke GBP ya. Ya, GBP masih tertahan ya. Kemarin bermain pada level 1.3150, agak terendah. Namun sebelumnya juga saya sempat sampaikan di level ini ada buyer yang cukup signifikan. Jadi di level ini, di area-area ini teman-teman bisa ambil posisi buy kemarin ya. Dengan target yang pertama di sini sebagai area taking profit ya. Dan jika level ini berhasil di breakout, maka target kenaikan harga bisa sampai ke level ini. So untuk hari ini saya lihat juga karena kemarin sempat di breakout ya, sempat di breakout di resistance. Saya presisin dulu. Ini berhasil di breakout ya. Kita lihat harga tertingginya di sini ya. Harga tertinggi, oke. Ini resisten, belum ya, belum berhasil di breakout. Dari 1, 2, 3 kemarin sempat dicoba lagi tapi nggak breakout. Artinya di sini masih jadi tahanan cukup signifikan nih untuk sterling. Tinggal kondisi selanjutnya adalah apakah resisten ini berhasil di break, ya, di breakout untuk mengangkat lagi harga dari sterling.
Kalau kemarin saya bahas bahwa jika resisten ini di breakout, maka target kenaikan bisa sampai level 1.3270. Ini resisten kuatnya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sekarang, kemungkinan besar masih dalam range ya. Untuk support harga di 1.3090-an, support kuatnya. Dan resisten kuat juga masih di level kemarin, harga tertinggi kemarin di kisaran 1.3190-an, jadi tahanan atas. Nah, kemungkinan besar untuk hari ini pergerakan harga akan terkonsolidasi di level ini. Posisi terbaik kalau saya lihat dari konfirmasi buyer, posisi buy ya. Teman-teman cari posisi buy mungkin di dekat-dekat level support. Di 1.3190 atau di kisaran 1.3120 ini jadi support harganya. Teman-teman bisa tunggu di sini untuk ambil posisi buy. Stop loss-nya di bawah harga terendah, di bawah support yang signifikan, di bawah 1.3090. Ya. Teman-teman atur aja di bawah ini untuk stop loss posisi buy. Target profit teman-teman bisa atur di 1.3190 atau di harga terendah kemarin sampai dengan di 1.3270. Ini taking profit yang wajib di atas 1.3270. Sekaligus juga 1.3270 ini jadi level tahanan atas ya, dan area sell terbaik. So, kalau teman-teman mau cari posisi sell, ada dua pilihan, harga tertinggi kemarin 1.3190 atau yang lebih signifikan ada di 1.3270. Tapi kalau kita melihat range harian, mungkin yang resisten pertama nih yang paling mungkin untuk teman-teman ambil posisi sell. Saya masih sama seperti kemarin, kalau saya mau sell, saya tunggu di sini 1.3270 ya, sebagai resisten kuatnya. Karena sebelumnya ini ada historical support yang udah di breakout ya. Dua support yang udah di breakout tanggal 24 Februari dan tanggal 2 Maret, artinya di sini jadi resisten kuat. Lagi kalau saya pribadi, saya tunggu sell di sini. Posisi ideal saat ini, posisi buy tinggal cari area terbaik ya. Di atas level support, teman-teman bisa ambil posisi buy. Atau di atas 1.3090 jadi area buy. Ya, di atas itu ya, 1.3090 area buy. So, itu juga jadi key level ya. Key level untuk sterling. Jadi kalau pergerakan harga nanti breakout dari level support tersebut, maka mungkin penurunan yang lebih dalam akan terjadi ya. Sekarang konsolidasi, fase konsolidasi ya. Yang trading sterling ada? Banyak nasabah yang tradingnya euro sterling. Ya, ada pertanyaan mungkin dari Bu Vera? Cukup ya? Yen, kita coba yen ya. Kuat banget bayarnya ya. Yang sekarang di 119.8. Ini kalau kita lihat dari konfirmasi daily time frame masih besar volumenya, dari 4 jam juga masih besar ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita lihat tutup market di minggu kemarin ya, ini besar banget nih volume bayarnya. Jadi minggu ini pun masih ada potensi untuk yen ini kembali lanjut naik ya. Enggak, karena ada posisi buy sekarang ya. Ya, karena kemarin kita udah bahas level 118.65 adalah resisten yang signifikan. Jadi kalau berhasil di breakout, maka target kenaikan dari yen ini bisa sampai 120 ke atas ya. Dan untuk saat ini yang paling dekat resistennya ada di 120.4. 120.4 itu adalah resisten yang paling dekat untuk saat ini. Kalau saya lihat dari volume 4 jam, ini bisa ya. Untuk hari ini pergerakan harga sampai ke resisten tersebut 120.4. Iya, iya. Saya belum rekomendasi untuk sell ya. Kita lihat nanti konfirmasi candlestick-nya. Kalau dari candlestick 4 jam volumenya masih besar, bayarnya masih banyak, ya jangan sell di situ. Mending tunggu lagi, karena untuk resisten selanjutnya ya, jika nanti 120.4 berhasil dilewati adalah di 121.5. Jauh. Apalagi volumenya besar-besar, volume mingguan. Jadi sampai ke sini pun bisa 121.4. Sekali lagi kalau mau sell di 120.4
tunggu konfirmasi candlestick 4 jam. Kalau volumenya udah mulai mengecil, ya teman-teman bisa coba. Tapi nanti atur aja stop loss-nya di 0,3 poin di atas atau 120,6 maksimal. Untuk stop loss posisi sell yang di atas ini ya. Sekarang untuk support yang paling dekat itu ada di 119,15 ya. Nah ini area konsolidasi kemarin. Ini jadi support yang paling dekat atau jadi area pembelian untuk hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ini jadi salah satu pilihan ya. 119,15 sampai dengan 118,40-an. Antara ini. Kalau saya di sini. Kalau saya di 118,4 ya. Kalau dapat nanti harganya 118,4, ini adalah harga terbaik atau support yang sangat signifikan karena sebelumnya di sini ada historical. Jadi ini support yang paling jelas. Kalau 119,15 ini hanya area konsolidasi kemarin. Bisa dipakai untuk support, tapi untuk kekuatan buyernya kita belum tahu. Belum terlalu jelas seperti yang ini. Jadi untuk posisi buy ada dua pilihan, 119,15 atau di 118,40 ya. Tinggal teman-teman pilih aja kalau mau ngikutin tren besarnya, tren kenaikan harian. Saya belum tahu ya. Kalau ngomongin potensi koreksi masih bisa. Yang paling mungkin itu makanya mungkin yang paling mungkin itu di 119,15 tadi. Itu koreksi yang paling mungkin untuk saat ini ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ada koreksi yang lebih dalam di 118,40 karena kenaikan yen ini udah cukup jauh ya. Jadi kalaupun terkoreksi sampai 118,40 ini masih tergolong koreksi yang normal. Jadi masih ada potensi untuk pergerakan turun ke level ini. Kita lihat mungkin nanti di jam Amerika Serikat. Kalaupun ada pergerakan yang besar. Pagi ini saya lihat kecenderungan dari harga masih cenderung untuk ke atas ya. Ke 120-an, bahkan ke 120,4. Ini target untuk yen ya. Oke, teman-teman ada yang mau request untuk analisa forex pasangan mata uang selain 3 pasang tadi? Cukup ya. Kita analisa ke komoditi. Ya, minyak mentah. Saya untuk berantakan. Oil. Nah, ini. Ya. Naik ya kemarin ya. Kemarin juga udah kita bahas bahwa minyak ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Sebagai target kemarin yang kita buat adalah di level 110 dan ini kalau kita lihat berhasil di breakout resisten tanggal 10 Maret. Artinya target untuk hari ini pergerakan harga minyak ini bisa sampai 115 ya. Ini resisten selanjutnya atau harga tertinggi pada tanggal 10 Maret kemarin. 10 Maret 115 ini pernah terjadi. Setelah sampai 115 harga terkoreksi sampai 93. Jadi 115 ini jadi resisten yang cukup kuat untuk saat ini. 115 ya. 115 jadi area sell, namun untuk kecenderungan pergerakan harga masih potensi naik ya. Jadi kalau kita ngomongin posisi ideal, posisi buy hari ini. Teman-teman cari posisi buy aja untuk minyak. Sekarang support terdekatnya di 110 ya. 110 dan untuk support yang signifikan ada di 106. Ini adalah resisten di 2 hari yang lalu ya, di hari Jumat 17 Maret. Bisa pilih di 110 atau di 106 sebagai level pembelian, area pembelian ya. Dan teman-teman nggak bingung ya melihat support ini karena supportnya cukup jelas ya. Support pertama di sini 110, kemudian 106, kemudian juga di sini 102 dan 99 sebagai area resisten sekaligus juga support dari uptrend line. Ini level-level support yang cukup jelas untuk minyak. Sebagai resisten sekali lagi 115 adalah target kenaikan. Atau resisten pertama, resisten kedua ada di 120 ya. Ini tarik 119.
kita buat levelnya. Dan yang terakhir adalah di harga tertinggi ya, atau di kisaran 127. Ya, jadi ini support resisten pada minyak ya. Ada 3 level saya buat. Sebagai support sekali lagi 110 support pertama, 106 support kedua, dan 102 support ketiga. Kemudian untuk resisten yang paling dekat 115, resisten kedua 119, dan yang paling tinggi atau resisten ketiga ada di kisaran 127 level-levelnya. Hari ini masih cenderung naik, jadi posisi buy adalah posisi terbaik ya. Ada yang hold posisi minyak? Nggak ada. Baik. Ada pertanyaan untuk minyak? Cukup ya, kita ke pair yang terakhir. Ya. Ya, gold sekarang bermain pada level 1935. Ini harga yang tidak terlalu jauh berbeda dari minggu-minggu kemarin ya. Kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir gold sedang konsolidasi ini. Harga tertinggi ada di 1949 ya sebagai resisten yang paling jelas untuk saat ini, dan level support ini kita bisa lihat kemarin di 1918-an ya. Ya, 18. So, untuk hari ini saya lihat juga masih mungkin terjadi konsolidasi untuk harga emas ya. Artinya pergerakan harga mungkin masih dalam range ini, di mana support kuatnya di 1918 dan resisten ada di 1950 sampai 1960. Dari kecenderungan harga, saya lihat ini pergerakan masih potensi untuk lanjut naik, paling tidak ke resisten lagi ya. Resisten yang kemarin atau harga tertinggi kemarin itu di 1949 atau 40 ya. 40 ya, paling dekat 40. Ya 40 kan? Ya 40 yang paling tinggi. Namun ini kalau saya lihat resistennya nggak akan kuat lagi. Jadi kemungkinan untuk target kenaikan emas ini sampai ke level 1950-an. Ini target kenaikannya. Jadi sekarang fase konsolidasi kecenderungannya akan ke sini. 1950 sampai 1960. 1960 ini adalah resisten yang paling signifikan ya, karena di sini ada historical support dua, historical support yang 1 2. Di breakdown, jadi di sini jadi resisten kuat. Ya. Kalau teman-teman mau ambil buy, boleh. Posisi terbaik memang posisi buy. Target pertama teman-teman bisa atur di 1950 dan take profit wajib itu di 1960. Jadi kalau ada punya posisi buy ditahan 1960 itu jadi taking profit ya, area ambil profit wajib kan. Ya, itu resisten yang paling kuat. Ataupun kalau teman-teman mau sell, ya ini ada 2 pilihan, 1950 sebagai area sell pertama dan 1960 sebagai resisten yang paling kuat. Tinggal teman-teman pilih aja mau sell di mana. Karena hari ini tidak terlalu banyak data ya, jadi saya lihat juga pergerakan mungkin akan dalam range yang sempit ya untuk hari ini. Tapi hati-hati spekulan ya nanti malam, walaupun nggak ada data terkait dengan data ekonomi Amerika Serikat, biasanya kalau pergerakannya sempit kayak gini, tiba-tiba ada pergerakan dengan range yang besar nih. Ada angin tanpa hujan, itu yang bikin kita bingung ya kadang-kadang. Tapi saya pikir untuk pergerakan sekarang atau pergerakan harga selanjutnya tergantung area konsolidasi ya. 1918 sebagai kuncinya. Ya, jadi kalau pergerakan harga masih di atas 1918, pergerakan harga mungkin lebih cenderung untuk atas ya. Atau juga sebagai resistennya di 1960. Ini key levelnya, 2 key level untuk emas ya. Kita lihat volume dari daily. Ya. Daily juga nggak terlalu besar ya, volumenya masih kecil. Kalau saya lihat memang buyer masih dominasi kemarin. Jadi hari ini pun masih berpotensi untuk buyer dominasi pasar. Ya, artinya ada potensi besar untuk pergerakan harga emas ke resisten ya. 1950 hari ini. Kemungkinan besar ke situ.
Sekali lagi jika itu support tidak di break ya. 1918 sebagai level. Area buy teman-teman cari aja area buy terbaik ya. Pokoknya di atas 1918 teman-teman bisa coba buy di situ. Stop loss-nya 1915. Maksimal. Karena support selanjutnya itu di 1907. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau mau buy, cari level terbaik di dekat 1918, stop loss-nya 1915 maksimal. Kita nggak push ke 1920. Kalau sekarang saya lihat range-nya mungkin masih akan bermain di atas 1925 ya. Bahkan mungkin di atas 1930 untuk pagi sampai dengan sore hari nanti. Tinggal stop loss 1915, siap nggak? Jauh banget ya. Atau di sini nih, kalau mau stop loss yang minim ya di 1925. Iya, ya, 10 poin ya. Tinggal cari aja harga buy terbaik 1930 kayak. Ya pasti 1900 berapa ini 27 sebagai spot terdekat. Jadi 1925 ini adalah spot pertama. Stop loss pertama maksudnya. Jadi kalau nggak mau terlalu jauh di 1915 bisa pilih di 1925. Tadi ada posisi locking. Ini open posisi. Sebelumnya di locking. Sebelumnya di locking. Dari buka di 40 ya. Jadi nunggu koreksi lagi. Untuk di locking lagi kan. Oke. Sekarang open sell ya. Iya, mending di locking aja. Ya, mungkin kayak gitu ya. Skenario-nya tunggu mungkin koreksi sedikit lagi 1930, buy dulu. 1930-an. Ya, ambil buy aja dulu. Nanti mungkin di 1950 atau 1960 buka lagi yang buy. Iya, itu aja. Yang pasti sekarang itu equity-nya bertambah pasti kan. Karena dapat 5 poin ya dari open buy-nya. Locking lagi nanti tunggu harga turun dikit. Paling kayak gitu ya skenario nya. Yang lain ada pertanyaan untuk gold? Ya. Masih lama. 14. Satu-satu, Mas. Ya, satu-satu. Nanti kita bahas itu agak rumit soalnya. Banyak posisinya. Oke ya, ada pertanyaan nggak yang lain untuk gold? Cukup ya? Baik, ya, saya buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, mungkin yang ada pertanyaan, saya ucapkan juga selamat bergabung untuk Bu Erni ya, Bu Erni dan Pak Dian, juga Pak Yogi. Selamat pagi, silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya. Mas Yogi ada pertanyaan? Tren Mas ya. Untuk hari ini saya lihat terkonsolidasi namun cenderungnya lebih ke resisten. Jadi hari ini trennya naik. Ya, masih di sini nih, kuncinya di sini. 1950, 1918. Iya, kan unik kan? Kemarin dapat info apa ya? Rudal hypersonic ya? Pertama ya benar, kan ada videonya. Pertama kali dalam sejarah itu apa namanya rudal hypersonic keluar dan itu Rusia yang ngeluarin. Ada videonya tuh. Apa dari ini aja, ujuk gigi aja. Tapi itu ngeri tuh, itu menandakan bahwa Rusia memang punya teknologi yang tinggi. Itu ngeri banget lah roketnya. Masih lanjut. Sekarang kan info terakhir apa ya? Mall sama apa ya? Yang di bom di Kiev ya, di ibu kota Ukraina kemarin. Jadi artinya memang sudah masuk ke ibu kota sekarang serangannya. Masih lanjut. Belum, nggak mungkin damai. Kalau presidennya nggak turun ya nggak akan damai itu berdua.
Bahkan sekarang sih eskalasinya lebih besar ya untuk saat ini. Makanya ada di bawah di paman ya Pak. iya, kalau sekarang sih saya lihat memang fasenya cuma koreksi ya. Untuk sentimen nih masih kuat untuk mengangkat harga emas karena di sana masih tegang tuh Ukraina Rusia. Ini ada pertanyaan dari Pak Dian, ada sell oil 104, 105, 9. Bagusnya di locking atau cut loss? Oke. Ada dua pilihan Pak Dian ya. Ini posisinya masih boleh ditahan selagi pergerakan harga masih di bawah 115. Jadi sekarang kan resisten yang paling kuat di 115 ya. Nih. Jadi selagi pergerakan harga masih bermain di bawah 115, masih boleh ditahan posisinya. Tapi kalau sudah break, udah lewat 115, silakan pilih mau di locking atau di cut. Saya nggak bisa kasih pilihan ya. Kalau nggak mau pusing, ya di cut. Cuma kalau saldonya sayang kepotong, ya di locking. Itu aja pilihannya. Kalau lewat, iya. Kalau lewat, dua pilihan tadi Pak Dian. Bisa di locking atau di cut. Kasih toleransi 2 poin maksimal 117. Itu maksimal toleransi, Pak. Pak Dian? Oke, thank you juga Pak Dian. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup untuk analisa market pagi ini, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita kepada nasabah ataupun calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak.